Halo semuanya, ini adalah video part kedua perjalananku bersama Sudiro Tunggajaya Bavika dari Jakarta menuju ke Tawangmangu. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya silahkan ditonton dulu supaya ceritanya bisa nyambung dan informasinya bisa lebih lengkap. Buat yang sudah nonton video part satunya silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Oke, sekarang jam 7:45 ini kita tiba di Bekasi Timur. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sudiro Tunggajaya dari Bekasi Timur bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan di Bekasi Timur ini lumayan banyak penumpang yang naik. Ini udah hampir full bisnya nih dari Bekasi Timur. Jadi di Bekasi Timur ini ada dua orang, bapak sama anak ya. Itu bapaknya lagi sakit. Dan anaknya itu duduknya di kursi 6C. Jadi biar bapak sama anak itu sebelahan, itu anaknya tadi bilang ke aku untuk minta tolong aku pindah ke kursinya nomor 6C. Yang mana ya aku pasti iyain dan sekarang aku pindah duduknya di kursi nomor 6C. Kembali ke kursi defaultku yang harusnya di kursi nomor 6D. Jadi seperti inilah kursi 6C berada di hampir tengah-tengah dari bus. Tapi memang kalau naik bus itu paling enak duduknya di tengah begini teman-teman. Karena jauh dari roda depan dan juga roda belakang, jadi minim guncangan. Jadi seperti inilah posisinya kalau duduk di kursi nomor 6 di bus Sudiro Tunggajaya Bavika. Dekat dengan toilet. Jadi kalau mau ke toilet enak banget tuh. Deket, tinggal ke depan persis. Dari Bekasi Timur kita langsung masuk ke jalan tol dan langsung berhenti begini dong. Luar biasa banget. Ini macetnya lebih parah daripada kemarin H-1 Lebaran pas kita naik bus Prima Jasa ke Cirebon itu ya. Kemarin tuh macetnya nggak sampai sini soalnya. Ini macetnya parah banget kalau sampai sini nih. Sudah 1,5 jam kita berangkat dari Bekasi Timur dan sekarang masih di kilometer 42. Ya ampun, ini macetnya bener-bener parah banget teman-teman. Asli, separah ini macetnya. Ini lebih parah macetnya dibanding kemarin sebelum Lebaran loh. Luar biasa banget ya. Ini trennya berubah sekarang nih. Sekarang orang lebih suka bepergiannya setelah Lebaran berarti ya. Tuh, bener-bener berhenti teman-teman. Tuh, parkir kita ini. Jam 10:05 ini kita tiba di agen bus Sudiro Tunggajaya di Jalan Badami, Karawang Barat. Jadi di sini tuh ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan atau agen bus. Di sini juga ternyata rame ya teman-teman. Aku jarang-jarang nih turun dari bus kalau di sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sudiro Tunggajaya bisa juga dari Badami ini. Ini aku pindah ke depan di samping driver karena bapak yang tadi sakit itu biar bisa rebahan di kursi nomor 9A9B. Terus anaknya duduk di kursi yang aku tempatin tadi di kursi nomor 6C. Jadi aku pindah ke depan. Ya aku sih nggak apa-apa ya, walaupun di depan ini jujur aja panas banget karena di atas mesin persis. Jujur teman-teman, ini macetnya parah banget. Kita udah 2 jam lebih dari Bekasi Timur baru sampai di sini nih. Ini kayaknya di kilometer 42 atau 44 deh. Ini pas turunannya dari jembatan layang MBZ. Jadi ini kenapa macet? Karena kemarin pas kita berangkat H-1 ke Cirebon itu ada one way. Tapi sekarang ini one way-nya baru aja dibuka. Baru banget dibuka tuh. Bukan one way, kontraflow, sorry. Jadi kontraflow-nya baru aja dibuka, tapi tetap aja masih macet.
Dan seperti kemarin waktu kita ke Cirebon ya, penyebab macet di sini adalah rest area kilometer 57. Jadi itu emang penyakit tahunan sih. Yang bikin rest area itu penuh kan adalah orang-orang yang dari atas ya, Jalan Layang MBZ. Di atas itu kan sepanjang jembatan itu tidak ada rest area. Makanya pertama kali rest area yang mereka lihat adalah kilometer 57 dan pasti langsung masuk. Makanya macetnya kayak gini. Jam setengah 12 siang kita baru aja mau ngelewati rest area kilometer 57. Ya ini macetnya itu dia sampai 3 baris seperti ini. Makanya parah banget antriannya. Bahkan antriannya sampai ke Bekasi Timur. Asli ini parah banget sih. Jadi biasanya jam setengah 12 gini kita tuh udah sampai di rumah makan Raos Eco Gringsing, Jawa Tengah. Tapi ini jam setengah 12 siang kita baru sampai di depan rest area kilometer 57. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, antriannya tadi panjang banget dan ya emang sampai dalam rest area. Karena mungkin di rest area 57 ini harus dibikin kantong parkirnya lebih besar lagi sih, supaya bisa menampung antrian pemudik ketika lagi musim lebaran seperti ini. Kilometer 138 ini kita berada di daerah masih Subang ya, lebih tepatnya dekat Cikamurang. Ini mulai terpantau padat merayap nih teman-teman. Ya kita masih bisa jalan sekitar 40 sampai dengan 60 km per jam, tapi padat gini. Ini kalau lagi traffic begini kayak di Jakarta ya, di tol lingkar luar Jakarta itu hampir tiap hari kayak gini nih trafficnya nih. Jadi buat orang Jakarta, traffic seperti ini ya trafficnya sehari-hari kita di jalan tol dalam kota atau lingkar luar atau tol bandara ya kayak gini tiap hari. Kirain macetnya itu sampai persimpangan ke jalan tol Cisumdawu alias ke arah Bandung, ternyata tidak ya teman-teman. Ini belok kiri menuju ke Ujung Jaya Sumedang Bandung alias jalan tol Cisumdawu. Kosong melompong, tidak ada orang. Semuanya mengarah ke arah jalan tol Trans Jawa. Luar biasa banget.
Jadi baru aja anak dari bapak yang sakit itu ngabarin ke depan kalau bapaknya itu udah nggak kuat lagi melakukan perjalanan. Ini kita di depan langsung mikir enaknya dibawa kemana. Apa kita di depan nanti kan kita akan menemukan gerbang tol Palimanan yang dulunya ada gerbang tol ya. Ini bentar lagi sampai nih. Di depan tuh ada pos polisi. Nanti kita coba berhenti di situ untuk tanya apakah bisa membawa bapaknya ini ke rumah sakit terdekat. Oke, opsi selanjutnya adalah kita langsung aja ke rumah sakit di Plumbon. Jadi ini kita exit di gerbang tol Plumbon 2 ya. Di sini tuh ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Mitra Plumbon. Ini aku yang nyaranin untuk ke situ ya, tapi kita nggak tahu juga nih ke sananya macet atau enggak. Harusnya sih enggak ya, karena deket deh rumah sakitnya. Ini daerah dia Mas? Cirebon. Oke, opsi selanjutnya yaitu kita berhenti di kantornya Jasa Marga di depannya gerbang tol Plumbon. Ini kondekturnya langsung turun, hujan-hujanan lagi. Ya ampun, kasian banget ya kondekturnya tuh dari tadi hujan-hujanan. Jadi di kantor Jasa Marga tadi tuh sebenarnya bisa dipanggilkan ambulans, tapi kita tuh harus nunggu. Dan akhirnya terpaksa kita melanjutkan perjalanan sampai ke rumah makan karena ini sudah banyak penumpang yang kelaparan teman-teman. Ini kita berangkat dari jam 6:30 pagi. Sekarang sudah hampir sore, kita belum sampai di rumah makan. Akhirnya kita sampai juga di gerbang tol kawasan industri terpadu Batang. Ya, ini kita menuju ke rumah makan Raos Eco Gringsing. Dan ini untuk pertama kalinya aku lewat sini di hari yang masih terang. Karena selalu ya lewat sini selalu tuh pas udah gelap banget teman-teman. Kayak jam 12 malam, jam 10 malam gitu ya. Nggak pernah lewat sini ketika masih terang. Dan ternyata ini di kanan kirinya bener-bener masih kosong ya. Apalagi ini di dekat gerbang tolnya itu kosong sekali, tidak ada bangunan-bangunan, mungkin belum pada dibangun kali ya. Dan di sini tuh jalanannya kosong banget teman-teman, nyaris tidak ada yang lewat, paling yang lewat cuma motor-motor aja. Mobil-mobil tuh jarang sekali di sini, sampai sekosong ini jalanannya. Ini kalau bawa motor dengan cc gede sih enak banget lewat sini nih, karena kosong banget jalanannya dan anginnya bagus. Ya, ini dia belokan terakhir sebelum kita tiba di rumah makan Raos Eco Gringsing. Ini kalau belok ke kanan, itu ke arah Pemalang, terus juga Batang, Alas Roban, jalur lama, jalur baru. Kalau ke kiri, ini kita menuju ke rumah makan Raos Eco, bisa juga ke Semarang, dan lanjut terus sampai ke Surabaya. Pantura lah pokoknya jalanan ini. Dan rumah makan Raos Eco adalah rumah makan paling dekat dari tempat kita keluar tol di KIT Batang. Pokoknya rumah makan pertama untuk bus itu ya rumah makan Raos Eco dari sini.
Oke, setelah 10 jam perjalanan dari Terminal Pondok Pinang, ini kita akhirnya sampai juga di rumah makan Raus Eco di Gringsing, Jawa Tengah. Jadi ini merupakan perjalanan terpanjang kayaknya dengan waktu terlama dari Jakarta ke Gringsing ke rumah makan Raus Eco yang pernah aku alami. 10 jam perjalanan. Dan perjalanan kali ini tuh banyak banget komprominya aku ya. Yang pertama, seperti yang tadi teman-teman udah tahu ya, kalau aku tuh pindah tempat duduk dari kursi 9B karena ada bapak sama anak yang bapaknya sakit, akhirnya mereka mau sebelahan biar gampang kalau ada apa-apa. Terus aku pindah ke kursi anaknya di nomor 6C, tapi bapaknya yang sakit itu minta biar bisa rebahan, akhirnya anaknya pindah ke kursiku di nomor 6C. Terus aku pindah ke depan di samping driver. Nggak masalah sih sebenarnya, cuman karena bus ini mesinnya mesin depan, jadi aku duduknya di atas mesin dan tidak ada tempat duduknya. Jadi bener-bener yang nggak ada tempat duduk, nggak ada busa-busanya gitu, jadi bener-bener di atas mesin aja duduknya. Dari Badami tadi ya, Karawang sampai ke sini itu kurang lebih sekitar 6 jam lebih lah duduk di atas mesin. Itu sebenarnya nggak masalah. Dan ada satu masukan, ini mungkin untuk penumpang yang akan berangkat naik bus perjalanan jauh, itu yang pertama. Yang kedua, masukan juga untuk agen bus. Yang pertama untuk penumpang dulu. Kalau posisinya lagi tidak sehat banget, tidak terlalu fit, alangkah baiknya perjalanan panjangnya itu dimundurin dulu sampai kondisinya fit. Karena kenapa? Ketika kita sakit di bus, yang repot itu bukan cuman kita doang. Bukan cuman satu bis doang, tapi bisa banyak orang yang repot. Kita kasih contoh kasus ya. Contohnya seperti hari ini. Ini kan ada bapak yang sakit tadi ya. Terus anaknya tadi minta tolong sama drivernya untuk carikan pos polisi yang bisa membawa bapaknya ke posko atau kayak pelayanan kesehatan sementara gitu lah. Tadi kita cari-cari tidak ada di rest area. Kayaknya di rest area ada, cuma kan setiap rest area antriannya panjang, jadi tidak memungkinkan untuk kita masuk ke dalam rest area. Terus tadi aku kasih opsi keluar di Plumbon. Jadi di Plumbon itu ada yang namanya Rumah Sakit Mitra Plumbon. Aku bilang, ya udah ke situ aja. Nanti kalau perlu dirawat atau gimana, nanti tinggal kasih nomor teleponku aja. Aku bilang gitu kan. Tapi anaknya nggak mau. Akhirnya kita ke kantor Jasa Marga yang ada di gerbang tol Plumbon 2. Di kantornya Jasa Marga itu bisa sebenarnya nganterin dan juga ada perawatan dikit gitu ya. Karena dia namanya Jasa Marga. Jasa Marga itu kan pelayanan jalan tol gitu ya, jadi bisa, tapi harus nunggu petugasnya 2 jam lagi. Oke, akhirnya kita cancel juga di Jasa Marga. Jadi kita total mencarikan pengobatan sementara untuk bapak yang sakit itu tadi kurang lebih 1,5 jam. Pertama berhenti di pos terpadu Palimanan, kedua kita keluar di Plumbon, terus ketiga kita berhenti di Jasa Marga yang lumayan lama untuk nunggu jawaban dari petugas Jasa Marganya. Jadi 1,5 jam terbuang tadi itu, gitu ya. Akibat dari 1,5 jam terbuang itu, yang pertama adalah busnya telat 1,5 jam, itu udah pasti. Penumpang pada kelaparan karena mundur 1,5 jam makannya. Apalagi ditambah kita macet-macetan yang lumayan lama tadi ya. Terus juga bus ini kan harus kembali lagi ke Jakarta nanti malam jadwalnya, otomatis telat 1,5 jam. Jadi penumpang bus ini yang sudah nunggu di Tawangmangu itu telat 1,5 jam tuh nanti malam ya, karena sekarang aja udah 4:30 kita baru sampai sini. Kemungkinan sampai di Tawangmangu bisa jam 8 mungkin atau jam 9 malam. Nggak cuma sampai di situ, penumpang besoknya pun bisa telat juga. Jadi efek dominonya tuh gara-gara 1,5 jam itu bisa banyak banget efek dominonya. Jadi sekali lagi untuk penumpang ini masukan untuk aku juga ya, karena aku kadang kalau lagi sakit, misal nggak sakit deh, demam doang deh, itu aku batalin tripnya.
Karena aku nggak mau nanti ketika di jalan, aku bakal ngerepotin orang. Dan ngerepotinnya nggak cuma satu bus, bisa banyak orang gitu. Yang direpotin gara-gara ada orang yang sakit di dalam bus. Terus, kompromi lagi dari aku hari ini adalah, karena busnya telat 1,5 jam, aku ditinggal sama bus yang harusnya aku naikin ke Maospati, ke garasinya Sudiro Tunggajaya. Jadi tadi ditelepon kan sama krunya, kalau ngabarin bus ini telat. Terus kata bus yang akan mentransit aku menuju ke Maospati, ini kita nggak bisa nunggu lagi. Terus aku bilang, ya udah kalau emang nggak bisa nunggu lagi, tinggal aja. Nggak apa-apa, aku sampai di rumah makan Raos Echo aja. Nanti aku nunggu bus pulang ke Jakarta di Raos Echo gitu. Jadi trip kali ini aku banyak banget komprominya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itulah perjalanan dan aku anggapnya bantu orang aja sih. Yang kedua, ini adalah masukan untuk agen bus ya. Agen bus kalau sudah melihat ada penumpang yang sekiranya dari tampilan fisiknya itu sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, tolong dihimbau penumpangnya. Pak, Bu, sepertinya Bapak atau Ibu ini kalau saya lihat dari kondisinya Bapak tidak bisa nih untuk melakukan perjalanan jauh. Takutnya nanti Bapak atau Ibu di tengah jalan kenapa-napa, nanti bisa repot. Nanti kita bisa bingung bagaimana menangani penyakit Bapak atau Ibu alami sekarang gitu. Jadi untuk agen bus, ketika sudah melihat penumpang dengan ciri-ciri fisik yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya dihimbau, atau kalau emang saklek, ditolak aja. Ditolak aja. Karena harga yang harus dibayar untuk bus telat itu mahal banget. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, efek dominonya tuh banyak banget. Nggak cuman, oke, telat 1,5 jam selesai masalah. Enggak, efek dominonya tuh panjang gitu loh. Jadi, maaf ya, fee dari satu penumpang yang bikin repot satu bus, itu kayaknya harganya nggak seberapa dengan harga yang harus dibayar ketika bus telat. Belum lagi, karena telat, biasanya bus itu drivernya akan menginjak gasnya lebih dalam. Yang itu otomatis bahan bakarnya akan jauh lebih boros. Jadi banyak banget kerugian-kerugian yang ditimbulkan gitu loh. Jadi seperti itulah kira-kira. Ini masukan buat kita semua sih. Buat penumpang, kalau kita sebagai penumpang, kalau kita kurang sehat, alangkah baiknya ditunda saja perjalanan kita sampai kita benar-benar fit, sampai kita benar-benar prima kondisinya. Karena perjalanan jauh itu membutuhkan fisik yang bagus, membutuhkan fisik yang sehat walafiat gitu. Kalau kita demam aja, terus kita jalan jauh, naik bus di atas 8 jam, itu rasanya nggak enak banget. Karena AC dari bus itu kencang dan dingin. Jadi kalau kita paksain jalan, yang ada kondisi kita malah makin parah. Dan yang itulah yang dialami sama Bapak sekarang. Karena beliau dari naik bus nih di Bekasi Timur, itu udah digotong-gotong sama banyak orang. Kebayang nggak? Naik busnya aja udah digotong sama banyak orang. Teman-teman bisa bayangin gimana kondisinya tuh. Bagaimana tidak layaknya untuk melakukan perjalanan jauh. Naik bus aja udah digotong orang rame-rame gitu. Itulah. Jadi ini sebagai pembelajaran aja sih, gitu ya. Dan yang bingung sebenarnya sekarang aku nih. Aku nunggu di sini berapa lama? Karena bus dari Maospati itu berangkatnya jam 18.20. Sampai sini kemungkinan tengah malam. Sekarang baru jam 4:30. Jadi aku diunggu di sini bisa di atas 6 jam. Gitulah kira-kira. Jadi rumah makan Raos Echo jam 4:30 sore hari ini. Tidak ada orang. Tidak ada bus sama sekali. Kosong melompong, hanya ada bus yang kita naiki saja. Sudiro Tunggajaya Bavika. Terus di sini ada mobil mobil rescue-nya dari Mercedes-Benz. Nah, ada poskonya Mercedes-Benz. Tuh, Daimler Truck and Bus. Terus di sebelah sini bangunan baru udah jadi ya.
Udah lama banget ternyata aku nggak ke rumah makan Raos Eco ya. M-Trans. Wih, ada M-Trans sekarang. Tuh. Luar biasa, ada M-Trans ternyata. Terus juga di sebelah sana untuk yang bus Pandawa. Nah, biasanya bentar lagi ada bus Pandawa yang masuk nih. Kalau nggak telat ya. Tuh. Jadi ini khusus untuk bus Pandawa 87. Gitu teman-teman. Jadi sepi sekali. Mungkin 2 jam lalu di sini ada lumayan banyak bus Sudiro Tunggajaya ya. Tapi udah pada berangkat semua. Jadi ini kita bus terakhir yang masuk sini untuk Sudiro Tunggajaya. Dan entah mengapa, aku kan terakhir makan jam 5:30 pagi tadi ya di Terminal Pondok Pinang. Ini sekarang udah jam 4:30, udah 11 jam, tapi nggak berasa lapar. Mungkin karena kemarin kebiasaan puasa ya, belum hilang kebiasaan dari pencernaannya gitu. Jadi udah 11 jam, tapi belum berasa lapar. Ini makanya aku belum ke dalam rumah makannya nih. Jadi kita juga mendapatkan free makan tentunya kalau naik bus Sudiro Tunggajaya. Gitu. Nah, ini teman-teman si bapaknya nih. Ya ampun, kasihan banget. Aduh, ngilu lihat ya. Tadi tuh pas dia naik itu digotong banyak orang. Nah, ini akhirnya turun di sini. Nggak tahu ini mau dibawa kemana. Tuh, jadi ini dia bapaknya. Serba salah ya. Mungkin karena lebaran kayak gini jadi harus pulang. Oke, jadi kita ambil servis makannya ya. Kita ini mau makan apa ya? Di sini ada nasi rames, ada nasi soto, ada bakso sapi, ada udah ya, itu aja ya. Biasanya ada nasi goreng tapi kayaknya nasi gorengnya belum jadi. Ada pecel juga biasanya tapi nggak ada. Jadi cuma ada 3 itu aja. Oke, sudah ambil untuk servis makannya. Jadi ini aku ambil nasi soto campur. Jadi di sini ada beberapa menu makan seperti nasi rames, bakso sapi, nasi soto, dan nasi goreng. Tapi nasi gorengnya lagi nggak ada. Jadi cuma ada 3. Bakso sapi, soto, sama nasi rames. Ini aku ambil soto. Dan seperti biasa, kalau soto di rumah makan Raos Eco ini enak sekali. Apalagi ini masih panas banget ya. Dan tadi kita habis hujan-hujanan sepanjang jalan, jadi enak banget makan yang panas-panas seperti ini. Dan minumnya teh tawar. Bisa upgrade juga tapi bayar kalau mau es teh manis gitu. Oke, jadi makan dulu. Selamat makan. Sekarang jam 5:04. Ini sudah mulai masuk penumpangnya dan sedang dicek sama kondekturnya, penumpangnya sudah lengkap atau belum. Jadi kita ditinggal di sini ya. Terus ada masuk lagi 2 bus Mahardika. Gitu teman-teman. Oke. Jadi ya udah kita nunggu di sini sampai nanti malam. Ini dia kembali diberangkatkan. Wih. Mbak Vika ini masih bagus ya, bisa ya. Cakep banget. Ada